Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari Pak Sofyan ETS tentang pengertian apa itu ilmu hukum. Oke, perkenalkan, nama saya Bina Arinda Putra dengan NIM 13122000238. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jimmy Hidan dengan NIM 13122000224. Perkenalkan, saya Dita Nurmayasari dengan NBI 1312200225. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Kurniawan, NIM 13122000202. Oke, kita akan mulai. Apa itu pengertian dari ilmu hukum? Pengertian hukum menurut para ahli. 1. Menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Menurut Ulpian, ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang apa yang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan. Menurut Curzon, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Sujono Sukanto, dalam buku Perihal Kaidah Hukum dikatakan bahwa ilmu hukum itu mencakup 3 hal, yakni ilmu tentang kaidah, yakni ilmu yang menelaah hukum sebagai suatu kaidah. Yang kedua, ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, misalnya subjek dan objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum. Yang ketiga, ilmu tentang kenyataan, yang melihat hukum sebagai perilakuan, sikap dan tindak yang mencakup sosiologi hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, dan sejarah. Menurut Sacipto Raharjo, ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Objek ilmu ini adalah hukum itu sendiri. Pokok-pokok dalam ilmu hukum. 1. Subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan tersebut diperoleh dari hukum. Adapun subjek hukum terdiri atas orang dan badan hukum. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang bagi subjek hukum adalah berguna dan dapat dikuasai sepenuhnya, serta dapat dijadikan sasaran dalam hubungan hukum. Setiap benda belum tentu merupakan objek hukum, misalnya bintang dan bulan di langit, karena salah satu kriteria bagi objek hukum adalah bahwa objek tersebut dapat dikuasai sepenuhnya. Yang ketiga, peristiwa hukum dan hubungan hukum. Peristiwa hukum atau fakta hukum adalah peristiwa, kejadian, fakta real yang bersifat kemasyarakatan atau bersifat alamiah yang oleh hukum ditetapkan atau ditentukan. Sacipto Raharjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Yang keempat, akibat hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Yang kelima, tujuan dan fungsi hukum. Menurut Mukhtar Kusuma Atmaja mengemukakan bahwa hukum Indonesia adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dan tujuan dari hukum adalah mencapai keadilan. Tujuan hukum dalam hukum positif Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspirasi dan tujuan perjuangan bangsa, bagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan sila keadilan sosial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai. Hukum juga menunjukkan mana yang boleh dan tidak boleh melalui norma-normanya yang bersifat mengatur dalam bentuk perintah dan larangan. Perspektif ilmu hukum sebagai salah satu ilmu pengetahuan modern. Dalam dunia pemikiran terhadap hukum, pada zaman ini menimbulkan pula
adanya pendapat bahwa rasio manusia tidak lagi dapat dilihat sebagai suatu penjelmaan dari rasio Tuhan. Rasio manusia terlepas dari ketertiban ketuhanan. Dan rasio manusia yang berdiri sendiri ini merupakan sumber satu-satunya dari hukum. Unsur logika manusia merupakan unsur penting dalam pembentukan hukum. Dalam hal ini dibedakan menjadi 4 jenis hukum, yaitu pertama, lex aeterna atau disebut dengan hukum abadi, eternal law, suatu ekspresi peraturan alam semesta secara rasional dari Tuhan. Kedua, lex divina, disebut juga dengan hukum ilahi, divine law, yang membimbing manusia menuju tujuan supranaturalnya. Hukum Tuhan diwahyukan melalui kitab suci. Ketiga, lex naturalis atau disebut dengan hukum alam, natural law, membimbing manusia menuju tujuan alamiahnya, hasil dari partisipasi manusia dalam bentuk kosmik. Keempat, lex human, disebut juga dengan hukum manusia, human law, mengatur hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat tertentu dalam kerangka tuntutan-tuntutan khusus dalam masyarakat tersebut, atau sesuai dengan kondisi masyarakat. Sehingga dalam perkembangannya, ilmu hukum sebagai suatu pengetahuan, banyak teori-teori yang memacu pemikiran-pemikiran tentang hukum. Hans Kelsen dalam teori hukum murni mengatakan bahwa sebuah teori hukum positif yang merupakan sebuah teori hukum umum, bukan sebuah presentasi atau implementasi dari peraturan legal khusus. Dengan membandingkan semua fenomena yang mengatasnamakan hukum, ia mencoba mengungkapkan hakikat hukum itu sendiri, menentukan strukturnya dan karakteristik bentuk-bentuknya, independen dari konten perubahan yang dialaminya pada waktu yang berbeda dan di antara orang-orang atau bangsa-bangsa yang berbeda pula. Dengan cara ini, ia mendapatkan prinsip-prinsip fundamental yang dengannya tiap peraturan legal dapat dipahami. Sebagai teori, tujuan satu-satunya adalah untuk mengetahui subjeknya. Maka, untuk menjawab pertanyaan tentang apakah hukum itu, bukan seperti apa yang seharusnya. Pertanyaan yang disebut belakangan adalah bagian dari bidang politik, sedangkan teori hukum murni adalah pengetahuan ilmiah. Nama saya Zaidan Yusuf Salama dengan NIM 13122200117. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang apa itu pengantar ilmu hukum, atau lebih jelasnya apa itu ilmu hukum. Nah, kesimpulan mengenai ilmu hukum adalah ilmu yang merupakan ilmu yang mempelajari berbagai aspek dari asas hukum dalam berbagai bentuknya. Ilmu hukum meliputi pengertian tentang subjek hukum, peristiwa, objek, tujuan, dan juga tujuan. Untuk mencapai ketertiban, keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, ilmu hukum juga melibatkan aspek-aspek seperti hukum kekal, hukum kemanusiaan, hukum ketuhanan, dan juga hukum alam. Selain itu, ilmu hukum juga melibatkan unsur logika, unsur logika manusia dalam membentukkan hukumnya. Pendekatan hukum modern menekankan pada pemahaman rasional, yang dimana manusia tidak bergantung pada aspek agama. Dalam perkembangannya, ilmu hukum terus berkembang dengan berbagai teori dan pandangan yang menjadi pedoman serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Itu kurang lebih pengertian tentang ilmu hukum. Mohon maaf bila ada salah kata maupun disengaja tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.